13,13 Is FM kembali lagi bareng gue Boy di Ngemut Kuy. Ngedengerin musik dulu kuy. Oke para muda, tadi gue udah temenin lo orang selama 2 jam ke depan. Dan kita udah simak bareng lagu-lagu yang hits di kancah dunia. Karena produser gue udah melambaikan tangan, tanda-tanda gue nyerah. Bukan nyerah, maksud gue tanda durasi gue udah habis. Gue, Boy, undur diri. Jangan lupa tetap terus bareng gue tiap malam sambil ngemut kuy. Assalamualaikum, bye-bye. Semua isi hatiku, kau tahu. Rul, temen gue udah datang belum? Udah tuh Boy, baru aja datang. Oke, sip. Woi, Al, apa kabar lo bro? Baik Boy, udah kelar lo bro. Udah, baru beres. Kita mau ngobrol di mana nih Al? Bebas Boy, di sini juga nggak apa kok. Ya udah, di sini aja ya. Kemarin kan lo bilang ada yang mau lo omongin ke gue. Gimana bro? Iya Boy, gue butuh kerjaan nih Boy. Lah, kan lo ada kerjaan Al. Masih kan? Masih sih Boy. Cuma kayaknya gue kudu cari tambahan nih Boy. Mau merit lo ya sama Tari. Biasanya laki kalau nyari tambahan atau nggak pengen nikah, ya mau jadi bapak. Lo nggak jadi bapak kan Al? Kagak lah. Iya nih, gue mau nikah Boy. Pengen nyenengin Tari. Jadi ya gue pikir gue harus cari kerja tambahan. Di sini kira-kira ada lowongan gak ya Boy? Jadi penyiar maksud lo? Iya Boy. Gimana ya? Soalnya Boy, lo jangan lupa, besok pagi meeting sama gue dan tim program baru kita. oke bos, siap. Pikirin juga tuh penyiarnya. Lo kan harus berdua bawainnya menurut konsep kita kemarin. Gue belum dapet yang pas soalnya. Oke. Lah, bos. Bentar bos. Kenapa Boy? Kenalin, temen saya nih bos. Aldi. Bono. Nah, bos. Jadi, si Al ini minat mau ngelamar kerja di radio kita, bos. Jadi penyiar di sini. Oh, boleh. Dites aja besok Boy. Lo tahu kan kita lagi cari suara yang kayak gimana? Siap, bos. Saya sih rekomenin si Al ini. Jadi, besok tes nih, bos. Iya, jam 9 pagi aja. Jadi kalau suara kamu cocok Al, bisa langsung ikut kita meeting. Oke bos. Aduh, makasih banget ya buat kesempatan yang dikasih ke saya. Makasih bos. Oke Al, saya duluan ya. Noh, rezeki lu, bro. Besok tinggal tes suara aja. Iya boy, makasih banyak ya. Mudah-mudahan gue diterima ya. Gue sih optimis, Al. Secara lo kan dulu di kampus jadi vokalis. Suara lo pasti enak lah didengarnya. Amin boy. BTW konsep programnya apaan boy? Lo jangan ilfil ya. Gue gak tega nyebutnya. Hehehe. Agak lah. Program apapun gue ambil lah boy. Nama programnya CLBK cuy. Tentang orang-orang yang CLBK gitu boy. Kagak. Lah terus apaan? CLBK cuy. Itu singkatan dari cerita lo bikin kabur cuy. Alias genre horor Al. Berani gak lo? Weh. Ayolah. Gue cuma bisa nelen ludah pas denger penjelasan boy. Tapi gue tetep iyain. Karena untuk saat ini gue gak ada pilihan. Jadi gue putusin gue tetep tes suara besok pagi di sini. Oh iya, gue Aldi. Yang tadi itu boy, sohib gue dari kecil. Anaknya bocor, tapi baik banget sama gue dan keluarga gue. Ya karena memang kita gede bareng sih. Si boy penyiar di Is FM ini. Gue bisa jalanin kerja paruh waktu di malam hari setelah gue selesai kerja di kantor. Jadi gue pikir salah satu pekerjaan yang tepat ya sebagai penyiar. Setelah ngobrol banyak dengan boy, gue pamit buat pulang. Secara besok pagi gue kan kudu kesini lagi buat tes suara. Bismillah. Sampai ke dasar hatimu. Gue tunggu boy di ruang tunggu depan.
lumayan deg-degan. Gue nunggu hasil diskusi Boy dengan timnya. Tadi sih gue udah tes suara. Gue juga nggak tahu apa suara gue masuk ke genre horor mereka. Jadi nanti konsepnya pendengar bakal cerita soal pengalaman horor mereka ke gue dan Boy lewat telepon. Jadi kita duet maut gitu deh. Untung gue nggak penakut-penakut amat. Secara gue dulu juga pecinta alam. Jadi lumayan deh buat nambah mental tentang yang kayak gituan. Karena dulu pernah nyasar di hutan juga. Woi, Al. Masuk sini. Boy manggil gue di ruang meeting. Gue langsung berdiri dan berjalan mendekati Boy. Terus gue masuk dan duduk bareng timnya Boy dan bos mereka. Aduh, gue diterima gak ya? Oke Al, tadi saya dan tim sudah mendengar hasil suara kamu. Sebenarnya sih kurang serem. Tapi di antara semuanya ya kamu paling mendekati suara yang pas untuk program baru ini. Jadi selamat bergabung ya Al. Yang betah ya bro. Alhamdulillah, gue diterima. Lega banget gue. Sampai ke dasar hatimu. Gak terasa, udah seminggu gue jadi penyiar di sini. Dan alhamdulillah, rating program gue dan Boy di CLBK ini paling atas di Is FM ini. Jadi ya gue nggak malu-maluin si Boy, udah mereferensiin gue di sini. Sampai ke dasar hatimu. Satu 3,13 Is FM. Hai para muda, bareng gue lagi Al. And gue Boy. Kita ketemu lagi di Al and Boy CLBK cuy. Cerita lo bikin kabur cuy. Oke guys. Kita coba dengerin siapa aja nih yang malam ini mau bagi cerita horor. Yang kali aja bisa bikin kita bubar. Ya kan Al? Yoi Boy, yang punya cerita serem silahkan call kita sekarang ya. Ya, halo. Halo Al, Boy, Dengan siapa nih bro? gue Abe. Oke Be, cerita apa nih yang lo mau sampein ke para muda malam ini? Jadi gini, gue kan driver online nih ceritanya. Oh, oke. Mobil apa motor nih Be? Mobil Al, Kirain odong-odong be. pasiennya dikit Boy, kalau odong-odong. Oke, lanjut. Ini ceritanya, malam itu kan gue dapet orderan ngambil penumpang di suatu rumah nih. Yang order tuh cewek bro. Nah, pas gue sampai tuh rumah, naik tuh bro seorang cewek. Cakep banget. Doi sambil bawa boneka Jepang gitu. Mantap tuh Be. Terus? Tuh cewek kan duduk di belakang tuh. Nah, sepanjang jalan dia diem aja. Gua ajak ngobrol diem. Gua ajak bercanda juga diem. Dia cuma ngelamun aja sambil ngeliat jalanan dari kaca mobil. Sambil pelukin bonekanya bro. Sesekali dia nyanyi kecil gitu. Anjirit, gue merinding be. Belum mandi kali lo. Kampret. Terus be, Nah orderannya kan ke arah jeruk purut ya. Terus pas udah mau sampai, tuh cewek bilang gini. Saya turun di TPU jeruk purut aja mas. Mati gak lo berdua? Terus Be? Terus gua anter lah bro. Pas sampai tuh TPU, sepi banget. Bis hujan kali ya. Terus gue bilang dong sama penumpang gue itu, Mbak, nggak apa-apa nih turun di sini. Sepi banget loh Mbak. Saya khawatir Mbak kenapa-napa loh. Gak apa-apa Mas. Pacar saya sudah nunggu saya di situ. dia nunjuk kemana be? Ke salah satu blok di TPU itu anjir. Terus? Ya gue bilang gini bro. Ya saya kan khawatir aja Mbak. Kalau Mbak diperkosa gimana? Apa nggak mendingan pacar Mbak yang samperin Mbak ke sini? Terus dijawab apaan? Nggak apa-apa Mas.
Kasihan kalau dia disuruh ke sini lagi enak tidur. Saya aja yang ke sana biar langsung bisa tidur juga. Lah, kenapa gitu kelakuannya? Gokil. Terus, Ya gue langsung tancap gas lah bro. Terus tuh cewek sebelum turun kasih gue duit cepet sambil ngomong. Ambil aja kembaliannya mas. Duit beneran, Be? Yoi. Pas tuh cewek kasih duit, gue taruh tuh duit di jok sebelah gue. Terus gue langsung tancap gas mundur. Gue keluar tuh dari TPU. Pas gue lihat depan, anjir tuh cewek udah gak ada. jadi itu cewek manusia apa setan, Be? Bodoh amat lah boy. Dia mau apa, yang pasti gue lemes jir saat itu. Langsung ngebut gue. Tuh duit berubah nggak jadi daun? Kan katanya gitu ya. Iya tuh. Kalau di film Susana kayak gitu ya. Nah, yang gue denger kan gitu ya. Tapi sebelum tuh duit jadi daun, gue beliin rokok bro. Waduh, parah lo. Oke, Be. Makasih banget ya cerita lo malam ini. Gokil banget. Hati-hati, Be. Kalau lagi nugas. Betul, Be. Banyak yang tidak berkepentingan keliaran di jalan soalnya. Ya bro, thanks ya. See you, Be. See you, Be. Oke para muda, tadi kita udah dengerin Abe yang ketemu cewek cakep tapi nggak jelas manusia apa bukan. Yoi, Al. Yang pasti tuh cewek mau tidur sama cowoknya di tuh kuburan. Gimana menurut lo? Hehe. Anjir, merinding gue. Oke lanjut. Silakan kalau para muda yang mau cerita-cerita yang bisa bikin kabur. Masih bareng gue dan Al di sini. Ya malam. Malam, Dengan siapa nih? Rani. Oke Rani, mau cerita apa nih? Saya waktu kuliah dulu jatuh cinta dengan seorang laki-laki, teman satu kampus saya. Dia seorang anak band di kampus kami dan menjadi idola teman-teman saya. Saya mencintai dia sepenuh hati saya. Tapi kenapa dia begitu acuh kepada saya dan tidak membalas cinta saya? Kenapa? Apa karena saya tidak cantik? Kenapa? Maaf Rani, di sini kita cerita-cerita soal cerita horor nih, bukan curhat soal percintaan. Ya putus. Nah lo boy, kenapa tuh cewek? Hehe. Entahlah, Al. Oke, para muda. Mungkin Rani tadi salah tangkep ya. Gue info lagi kalau program kita namanya CLBK, cuy. Cerita lo bikin kabur, cuy. Dan kita di sini bagi-bagi cerita yang bisa bikin kita pengen kabur rasanya pas dengerin cerita kalian. Alias horor. Oke, kita break dulu. Sebuah lagu untuk kalian. Kelar siaran, gue sama boy makan ketoprak di depan studio. Gimana, Al? Betah nggak? Asik kok boy, betah banget. Udah mulai diikutin setan belum lo? Haha. Amit-amit, jangan sampai lah. Tadinya gue males tuh, Al, diminta pegang CLBK. Gue nggak mau. Tapi pas Pak Bono bilang berdua bawainnya, ya udah gue okein. Kenapa boy? Kan Mayan pegang 2 program. Ya elah, Al. Ogah lah gue. Di studio kita kan serem. Yang ada gue parno pulang siaran. Aduh, keceplosan gue. Lo jangan parno ya. Enggak kok boy, gue memang bukan pemberani. Tapi gue juga bukan penakut sih kayak lo. Memang di sini ada apaan sih boy? Studio kita ini dulu rumah Al. Sempet kosong 10 tahun katanya. Terus katanya dulu rumah ini pernah ada pembantaian satu keluarga gitu, Al. Ulah rekan bisnis bapaknya yang punya rumah. Kayak balas dendam gitu. Yang dibunuh itu si bapak, istrinya, terus ada 3 anaknya. Mereka dibantai habis-habisan, Al. Nah, si bos itu salah satu ponakan si bapak itu. Dia bikin deh rumah bapak itu jadi studio kita sekarang ini. Terus seremnya di mana boy? Beberapa dari kita pernah didatengin mereka, Al.
paling sering di toilet sama Sama di mana boy? ruangan siaran kita, Al. Serius lo? Lo pernah ngalamin? Pernah. Waktu gua mau BAB, gue tahu-tahu denger suara anak-anak kecil kayak lagi main-main gitu sih di kamar mandi. Aduh, sialan, merinding gue. That's why, brother. Kenapa gue tolak tuh kalau siaran CLBK sendirian? Sejak denger cerita si boy, jujur, gue jadi parno. Kalau mau masuk toilet sama ruang siaran, main deg-degan jantung gue. Nyesel juga sih gue denger cerita si boy. Kayak malam ini, seperti biasa gue siaran. Dan sialnya, perut gue mules tingkat dewa. Gara-gara tadi makan ketoprak lagi bareng si boy sebelum dia pulang. Si bapak ketoprak salah bikin yang untuk gue. Pedes banget rasanya. Kalau nggak dibuang nggak mungkin. Bisa-bisa belepotan di celana nanti. Gue akhirnya beraniin diri masuk ke toilet. Kalian tahu kan, toilet yang kayak di mall. Nah, toilet studio gue kayak gitu. Pas gue buka pintu untapannya, syukurlah ada satu pintu sekat yang tertutup. Berarti ada orang di dalam. Mayan, buat temen. Siapa nih di dalam? Irul. Oh, lo Rul. Nanti keluar bareng ya. Ya, Gue masuk ke salah satu sekat toilet. Dan duduk manis dan mulai membuang apa yang perlu dibuang. Lo kok belum pulang, Rul? Padahal setahu gue jadwal siaran lo kan tadi sore ya. Ada meeting ya Rul sama Pak Bono. Rul, kok lo diem aja? Woi Rul, lo tidur ya? Rul, jangan bercanda lo. Males dah gue. Siapa tuh? Gak mungkin si Irul lah, cekikan kayak gitu. Itu kan suara cewek. Buru-buru gue beresin ritual gue dan gue kuatin hati gue buat buka pintu toilet. Sialan, gue kabur sekabur-kaburnya. Asli, gue lemes banget. Seumur hidup baru kali ini gue diketawain sama kuntilanak kayak gini. kenapa lo Al? Pucet gitu muka lo. Si Irul ini. Tambah lemes gue liatnya anak ada di luar. Jadi fix yang di dalam itu. Woi, lo kenapa sih? Lo barusan di toilet gak? Kagak, gue baru datang Al. HP gue ketinggalan. Serius lo? Iye, ngapain sih gue bohong? Emang kenapa sih? Enggak apa-apa. Ya udah, gue cabut dulu. Lemes kaki gue denger kata-kata Irul. Sompret. Kebagian jatah juga gue. Ya sudahlah, mau diapain lagi. Hadapin aja lah. Malam ini gue datang kecepetan. Karena kebetulan jalanan gak macet. Sambil nunggu jam siaran gue rebahin badan gue di sofa. Tempat para penyiar biasa istirahat. Tidur bentar, enak kali ya. Capek juga badan gue. Belum ada 5 menit rasanya gue merem. Gue ngerasa ada yang ngelus-ngelus kepala gue. Siapa nih? Pas gue buka mata gue, lah kok gue tidur di pangkuan seorang cewek? Segera gue duduk dan menjauh dari perempuan itu. Perempuan itu memandang gue dengan wajah sendu. Wajahnya aneh banget. Pucat dan begitu dingin pandangan matanya. Sini sama aku. Kamu siapa? Ayo, gak usah takut. Sini sama aku. Gak mau. Kamu siapa? Saya mau kamu ikut saya.
hidup dengan saya. Gak, pergi kamu. Pergi. Al. Bangun Al. Kok lu teriak-teriak gitu? Lo mimpi. Lagian maghrib-maghrib pakai tidur lo. Aduh, gue mimpi taunya. Serem banget mimpi gue. Untung aja boy bangunin gue. 13,13 Is FM. Hai para muda. Al di sini bersama. Tentunya gue si ganteng boy. Oke para muda, kita berdua siap nemenin kalian di CLBK cuy. Cerita lo bikin kabur cuy. Oke, kira-kira malam ini siapa lagi ya Al yang mau bagi cerita horor yang kali aja bisa bikin kita kabur? Kita tunggu aja nih boy, telepon dari para muda. Ya, halo. Malam, Dengan siapa nih? Rani. Oke Rani, ada cerita apa nih kamu malam ini? Kenapa laki-laki itu tidak membalas cinta saya? Wow. Wait, Rani. Ini Rani yang kemarin nelfon ya? Kenapa laki-laki itu tidak membalas cinta saya? Rani, bukannya saya nggak mau denger curhatan kamu, tapi dah nih cewek, batu banget sih, gak paham-paham sama konsep program gue. Gue dan Boy cuma bisa pandang-pandangan sambil nyengir. Gue lirik jam di dinding studio, udah jam 1:20. Gue dan Boy udah beres siaran 20 menit yang lalu dan bersiap pulang. Malam ini badan gue kenapa terasa gak enak ya? Kayak berat banget di punggung gue. Terus kepala gue agak pusing. Pas kita berdua keluar studio, kita ketemu Pak Jupri, security studio. Kita duluan ya Pak. Oke Mas Al, Mas Boy. Lah, kok jalannya Mas Al kayak gitu Mas? Agak bongkok. Kenapa Mas? Tahu nih Pak, sakit rasanya, berat. Iya Al, baru ngeh gue. Lo gak apa-apa bro? Oh, mungkin Mas Alnya capek. Nah, sebenarnya kalau kayak Mas Al, bagusnya dibekam Mas. Sama teman saya aja tuh. Namanya Mas Teguh. Tapi orangnya lagi keluar kota Mas. Mas Al terlalu padat sih siarannya. Jadi capek deh. Mungkin Pak. Duluan ya Pak. Oke Boy, gue cabut ya. Lo gak mau gue anter? Kita pulang pakai mobil gue aja. Mobil lo taruh sini, gimana? So sweet banget. Ah, bangke lo. Haha, gak usah Boy, gue gak apa-apa kok. Tenang aja bro. Setelah pisah dengan Boy di parkiran, gue kemudian masuk ke dalam mobil. Setel musik supaya bisa ngilangin ngantuk dan sakit di punggung gue. Minimal ngurangin deh. Jir, siapa tuh? Gue langsung matiin radio mobil dan mata gue spontan melihat spion buat lihat ada siapa di belakang. Gak ada siapa-siapa. Tapi gue yakin tadi ada suara cewek bergumam kayak ikutan nyanyi. Gue langsung gaspol mobil gue biar cepet sampai rumah. Mata gue tetap gue usahain fokus lihat jalan yang udah sangat gelap. Namun sesekali gue ngelirik ke arah spion yang ada di atas gue. Jujur, bulu kuduk gue berdiri dan gue merasa seperti ada tangan dari arah belakang kayak pegang leher gue. Mampus gue. Gue makin gaspol mobil gue. Ya Tuhan! Jadi gimana Al? Lo masih mau lanjut kerja di sini nggak? Masih lah boy. Gue happy kerja di sini. Soal cerita gue ke lo tadi ya anggap aja bagian dari bonus boy. Ya udah,
Gue cuma khawatir sama lo aja. Untung tadi malam lo gak apa-apa pas ngindarin bayangan putih nyebrang di depan mobil. Terus punggung lo gimana? Masih sakit gak? Sakit sih enggak, cuman pegel dan terasa berat gitu. Ya udah, ayolah. Kita mulai siaran dulu, Boy. Gue dan Boy siap-siap di depan mic dan mulai dengan opening seperti biasa. Pada saat kita sedang mendengarkan salah satu para muda bercerita melalui telepon, gue mendengar, Hihihi, kamu jangan ambil mainan aku dong. Hihihi, ikan mainanku kamu ambil aja sendiri sana. Kan aku duluan yang nemu itu. Enak aja. aduh, apaan lagi nih? Mata gue mengarah ke suara-suara itu. Asli kosong, gak ada siapa-siapa. Gue lihat ke arah Boy. Lo denger juga gak? Gue jawab dengan anggukan kepala gue. Halo Al, Boy. Halo. Iya, halo bro. Sorry. Iya gue denger. Terus gimana bro kelanjutannya? Lanjut aja bro, kita nyimak kok. Oke. Jadi di base camp kita itu ada pohon tua. Nah, ternyata pohon tua itu menyimpan misteri. HRD di sana ada yang meninggal. Kita main lagi yuk. Punya Si serem omnya gitu, udah pada pucet tuh. Tuh, lihat tuh. Yuk. Dadah om. Parah nih. Boy juga gue lihat panik dan pucet mukanya. Gue kasih isyarat ke Boy supaya tenang dan gak kabur keluar. Kita berdua berusaha konsen dengerin kelanjutan cerita si penelpon. Fokus Al, fokus. Begitu si penelpon kelar bercerita, kita putusin langsung break sebentar buat ambil nafas. Setengah ngibrit, Boy lari keluar ngeduluin gue. Pas kita berdua udah sampai di lobi, kita ketemu dengan Pak Jupri. Loh. Mas. Pada kenapa mas? Kok mukanya pada pucat? Si Boy kena giliran pak. Ah, bangke lo Al. Lemes nih gue. Giliran apa mas? Didatengin penghuni studio ini. Waduh, beneran mas? Kita berdua bergantian cerita ke Pak Jupri soal pengalaman gue beberapa hari ini. Sampai yang barusan terjadi. Pak Jupri begitu serius mendengarkan cerita gue. Terus dia bilang, Sekarang badan mas Al kayak gimana rasanya? baik-baik aja pak. Cuma punggung aja nih pak, gak enak. Kebanyakan duduk kayaknya. Kami mas Al siaran kan? Iya pak. Kenapa pak? Gak apa mas, nanti saya kenalin ya dengan teman saya. Kali aja bisa bantu mas Al supaya gak diikutin terus. Kebetulan dia orangnya kan paham soal gitu-gituan. Nah, setuju gue tuh. Iya pak, diatur aja waktunya. Kasihan nih anak. Siap mas Boy. Kami siap mas Al. Oh, oke pak. Makasih banyak ya. Gue menyambut uluran tangan teman Pak Jupri saat kami bertemu. Kusno. Aldi pak. Oh iya, ini teman saya Boy. Kebetulan saya minta dia nemenin saya. Boy pak, bapak katanya orang pinter ya pak? Juara kelas mulu dong pak dulu. Gue senggol tangan Boy supaya gak bercanda garing. Karena gue lihat Pak Kusno mukanya serius banget. Ngapain kamu gelendotan di punggung mas ini? Waduh, apaan nih? Maksudnya gimana pak? Bapak bicara sama saya? Atau... Sama perempuan yang sedang mas gendong di punggung mas Al itu loh mas. Hah?
Saya nggak ngerti Pak. Maksud Bapak ada perempuan nempel di punggung saya. Iya Mas, itu sebabnya punggung Mas terasa berat. Izin buat komunikasi Mas. Iya, silakan Pak. Jupri, saya pinjam raga kamu ya, buat jadi mediator komunikasinya. Boleh Pak, saya ikhlas supaya semua kembali normal. Pak Kusno mendekati Pak Jupri dan kemudian seperti membaca sesuatu sambil tangannya dia letakkan ke arah kepala Pak Jupri. Sementara gue dan Boy cuma bisa bengong lihat itu semua. Kemudian Pak Kusno mendekati gue dan berdiri di belakang gue sambil menempelkan tangannya ke punggung gue sambil bilang, Kamu siapa? Rani. Pak Jupri kok suaranya kayak cewek gitu? Aduh, kemasukan nih kayaknya. Kenapa kamu ganggu Mas ini? Karena dia tidak pernah menganggap saya ada. Hah? Aduh, apaan lagi sih nih? Makin bingung gue. Tapi gue inget-inget, suara barusan itu mirip banget sama suara Rani yang beberapa kali telepon gue sama Boy. Kamu kenal dengan Mas ini? Ya, dulu sebelum para pembunuh itu menghabisi saya dan keluarga saya di rumah ini. Orang ini adalah laki-laki yang saya cintai. Tapi sayang, dia tidak membalas cinta saya. Mungkin karena saya bukan siapa-siapa di kampus kami dulu. Dan sampai saya tewas pun, saya tetap membawa cinta saya bersama kematian saya. Dan sekarang, saya tidak mau lagi lepas dari orang ini. Saya nyaman di tubuh dia. Mampus gue. Aduh, gue mulai panik nih. Gak mau lah seumur hidup gue digelendotin si Rani kayak gini. Lagian si Rani siapa sih? Rani, siapa Al? Nah, iya Boy. Lu tau gak siapa kira-kira anak bos kita namanya Rani? Tahu-tahu muka Pak Juki yang udah dirasuki Rani terangkat perlahan. Dia kemudian menatap Boy sambil bilang, Kamu sudah lupa dengan aku, Boy. Kita dulu pernah sekelas. Masa? Tiba-tiba Pak Bono keluar dan seperti bingung melihat kami semua. Boy kemudian menjelaskan singkat kepada Pak Bono tentang yang terjadi. Wajah Pak Bono sangat sedih. Dia kemudian bicara kepada kami. Rani adalah sepupu saya. Salah satu korban dari pembunuhan keluarga om saya di rumah ini. Sebelum saya jadikan studio. Boleh saya berbicara dengan Rani, Pak? Silakan Pak. Rani, gue mohon. Kembali ke dunia lo dengan tenang. Dan ajak Lilo dan Lino. Kalian sudah beda dunia dengan kami. Jadi jangan mengganggu kami yang masih hidup, Ran. Saya tidak akan pergi. Karena ini rumah saya. Kamu mengambil rumah saya tanpa permisi kepada kami. Demi mencari uang untuk memperkaya diri kamu sendiri. Dan saya merasa nyaman bersama orang yang saya cintai. Saya tidak akan pergi dari tubuh ini. Rani, gue menggunakan rumah lo supaya hasilnya bisa gue sedekahkan bagi yang butuh. Allah yang tahu semua, Ran. Dan lo gak mungkin bisa terus bersama Al. Dia berbeda dunia dengan lo.
Mau apa kamu, Bono? Maaf Pak, dengan terpaksa saya harus mengeluarkan Rani dari tubuh Mas Al dengan cara saya. Karena sangat berbahaya untuk Mas Al nantinya kalau dibiarkan. Gue yang mungkin udah sangat pucat cuma bisa pasrah sama kondisi di sini. Pak Bono terdiam sesaat dan kemudian Silakan Pak, kalau memang itu yang terbaik. Tapi saya mohon jangan sakiti sepupu saya ya. Pak Kusno kembali meletakkan tangan kirinya ke punggung gue dan tangan kanannya ke kepala Pak Jupri. Tolong kalian pegang Jupri. Keluar Rani. Dan ganggu manusia. Tiba-tiba angin kencang datang menerpa kami, diiringi hujan yang lebat. Jangan usik saya. Saya tidak mau pergi. Tidak akan. Kenapa saya harus pergi? Jangan usik saya. Ini tempat saya. Saya minta maaf Rani. Jangan usik saya. Raga Pak Jupri yang sudah dirasuki Rani tiba-tiba mendorong Pak Kusno begitu kuat. Sampai Pak Kusno terpental ke belakang dengan keras. Pak, gak apa-apa Pak. Segera gue bantu Pak Kusno berdiri. Kurang ajar kamu. Berani kamu melawan saya, hah? Kamu mengganggu ketenangan saya. Ini tempat saya. Dan kenapa saya harus pergi, ha? Gue merasakan punggung gue semakin berat dan sakit. Hampir gak bisa gue gerakin. Aduh, mampus deh. Gue kenapa nih? Aduh, Pak. Punggung saya sakit banget, Pak. Sabar Al. Pak, ini teman saya kenapa Pak? Kamu tidak bisa diajak kompromi Rani. Saya akan kasih kamu pelajaran. Pak Kusno kembali seperti berdoa dan terus berdoa. Makin cepat gue lihat Pak Kusno membaca doa dan raga Pak Jupri tiba-tiba terjatuh ke lantai, kemudian berguling-guling sambil memegang kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan! Jahat kalian! Jahat! Ini rumah saya. Saya akan kembali. Satu 103,13 Is FM. Hai para muda, dengan Al tetap di sini. Bareng Boy tentunya. Kita berdua tetap nemenin kalian di CLBK cuy. Cerita lo bikin kabur cuy. Masih ada yang mau cerita serem? Kita berdua tunggu telepon kalian ya. Yes, halo, malam. Dengan siapa nih? Halo? Kok diem? Mau cerita apa? Halo? Halo? Dengan siapa ya? Ran. Halo semua, aku Tia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dariku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Support terus channel dariku. Sampai ketemu lagi di Story Frontier selanjutnya. See ya!